Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yuk kita berjumpa kembali seperti biasa dalam Selamat Sore Medan. Ya, apa ya kita nih? Ada 3 berita ya seperti biasa. Kita yang pertama ke Kabupaten Langkat. Ini satu peristiwa yang agak unik ya kalau dibilang ya. Unik apalah unik jambu loh bang. Unik mengesalkan ya kan. Nah ini ada seorang guru ini bernama Sri Hartati Ningsih. Ini guru SD di Kabupaten Langkat. Ini mobilnya hilang. PNS ya digelapkan oleh seorang bernama KAL alias A. Ini warga Jalan Gunung Jaya Wijaya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Nah ini menggelapkan satu unit mobil Avanza BK 1185 PF. Nah, tapi setelah ditangkap polisi, ternyata si KAL ini bilang bahwa aku cuma suruhan, bukan aku pelaku utamanya katanya. Jadi tanya polisi siapa yang nyuruh katanya. Nah ternyata KAL ini mengaku dia disuruh oleh PSN 38 tahun ini, ternyata oknum kepala sekolah gitu loh. Jadi korbannya guru, otak pelakunya Capsek. Iya. Mungkin iri enggak? Nah itu nggak tahu. Jangan-jangan kepala sekolahnya nggak punya mobil, ya. Gurunya punya mobil, tapi nggak tahu juga kita. Nah setelah diusut ketahuan sama polisi bahwa ternyata PSN ini istrinya anggota kepolisian juga, Bayangkari gitu. Jadi suaminya itu bertugas di Polres Langkat. Polres ya akhirnya jadi rame lah ya kan. Tapi kita belum tahu nih bagaimana motifnya. Tadi wartawan kita sudah mewawancarai langsung mobilnya Avanza ya Pak? Avanza BK 1185 PF. Tadi sudah diwawancarai Ibu Sri Hartati. Udah ditangkap berarti ya? Sudah ditangkap. Ini ada videonya, kita lihat dulu. Bu, bisa dijelaskan Bu terkait hilangnya mobil pribadi Ibu ya Bu ya. Itu bagaimana Bu cerita awalnya Bu? Ceritanya kan mobil saya mau ditarik lesing. Jadi pas orang lesing datang, saya nelpon kawan saya namanya Purnama Sari Nasution, kawan kerja. Kami udah lama berkawan dari 2010. Jadi katanya iya Bu, bisa Bu, nanti saya amankan itu, saya tolong Ibu, saya amankan mobil Ibu. Jadi sampailah dia ke rumah saya untuk ngambil mobil saya. Waktu itu dia ditemani Anwar sama Pida. Jadi setelah kami ngobrol, Pur, ini jangan lama-lama, tanggal 2 nanti Ibu ambil karena Ibu mau ngambil anak Ibu kuliah di Padang, kan dia pulang nih. Jadi kami mau pakai mobil ya Bu, nggak apa-apa itu. Nanti kalau misalnya nggak diambil Bu, udah dihitung rentalnya itu Bu, Ibu jangan takut, katanya amannya itu Bu. Jadi setelah lewat tanggal 2 saya telepon juga, katanya nggak ada, masih di kampung Anwar, masih di rental mobil itu masih di kampung, belum pulang. Terus ditanya lagi tanggal 5 dan seterusnya tetap juga nggak ada. Dan pada akhirnya saya datang ke sana sama anak saya, katanya iya Bu, nanti saya usahakan lah Bu, nanti saya cari mobil itu sampai ketemu sama Anwar. Nggak mungkin lah Bu saya nopo, kita udah berkawan lama, udah itu suami saya juga kan polisi, mungkin saya nopo Ibu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu sampai udah ada 2 bulan lewat, saya datanglah ke kantornya, ke Kapolsek ya Pak, Kapolsek itu yang di Polres, jumpai suaminya. Saya tanya, Om, mobil Ibu dibawa Purnama lah, sampai sekarang belum
balik-balikkan. Udahlah ibu, itu urusan ibu lah itu sama Purnama. Saya nggak tahu lagi masalah itu. Terserah, kalau memang mau dipolisikan, awak nggak masalah itu katanya. Jadi betul nih Om, iya. Udah, jadi udahlah. Udah kayak gitu saya pun putuslah harapan saya, mau bilang apa lagi, suaminya pun udah nggak mau lagi nolongi semana kan gitu kan. Udah, saya bujuk lagi ke rumah, Pur tolonglah Pur, janganlah sampai kayak gini nih jadi masalah panjang-panjang. Kita kan udah lama berkawan, gimana mobil ibu? Oh jujur aja, kemana mobil itu? Nggak tahu aku Bu, sama Anwarnya itu kan gitu. Loh ibu kan nitipnya sama Purnama, nggak ada ibu nitip sama Anwar. Ibu nggak kenal sama Anwar, yang bawa Anwar pun Pur. Kok jadi ibu yang harus berurusan sama Pur? Kalau sama Anwar ngapain ibu nelpon Pur? Bagusan aja ibu cari orang lain, bukan Pur. Nah, karena kita udah deket lah, apa susah senang kita udah sama. Janganlah gitu deh, kau bikin ibu, kau bilang aja sejujurnya apa, kan bisa semua itu dikomunikasikan, dimusyawarakan. Kok jadi dalih-dalihan, ibu nggak tahu Anwar loh deh, ibu nggak tahu sama Anwar itu nggak ada, ibu bilang gitu sama Pur. Dan pada akhirnya udah nanti beresnya itu amannya itu sama Pur. Dan katanya beres sampailah bulan 3, nggak bisa juga. Ada yang mengusulkan atau masih apa ya masukan, udahlah Bu, laporkan aja. Ternyata soal leasing ada, tapi benar-benar diamankan ya kan? Akhirnya benar-benar diamankan dan nggak balik 2 bulan. Leasingnya pun pusing ini. Iya, karena udah di tangan polisi tadi ya. Bahaya nih pikirnya kan. Dan suaminya lepas tangan juga ya? Itu makanya. Tapi kita belum tahu nih bagaimana kelanjutan dari kasusnya ini. Mungkin kita tanya langsung kepada reporter kita, ada Saudara Anil. Selamat sore Bang Agus, Bang Daniel. Selamat sore Anil. Ya, bagaimana nih sebenarnya duduk perkara kasusnya ini? Tadi kan kalau kita sekilas dengarkan penjelasan dari Ibu tadi, Sri Hartati ya. Sri Hartati itu bahwa awal mulanya adalah karena tunggakan pembayaran cicilan mobil. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa jadi ke Mbak Pur tadi katanya ya, PSN. Ya, bagaimana? Nil. Baik Bang, jadi memang sebelumnya ya Sri Hartati Ningsih ini yang merupakan seorang guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Langkat itu menjadi korban penggelapan mobil pribadinya sendiri, yang dimana ia melaporkan seorang oknum kepala sekolah yang berinisial PSN yang masih berusia 38 tahun. Selain menjadi kepala sekolah juga ternyata PSN adalah seorang oknum ibu Bayangkari, yang dimana suaminya itu bertugas di Polres Langkat. Jadi Bang, awal mula kejadian ini sebenarnya memang benar itu bermula dari persoalan leasing Bang, seperti itu. Jadi memang awalnya Ibu Sri Hartati Ningsih ini membeli 1 unit mobil dari seorang pria yang bernama Hartono Bang. Jadi setelah mobil itu dibeli dengan harga 85 juta, Ibu Sri Hartati Ningsih ini meminta kepada Hartono untuk balik nama gitu Bang, BPKB-nya Bang. Iya, jadi sudah dilakukanlah sama si Hartono ini Bang. Jadi namun setelah selesai balik nama, Ibu Sri Hartati Ningsih ini tidak langsung mengambil BPKB-nya. Jadi ada sekitar 9 bulan BPKB itu berada dengan si Hartono tadi Bang. Namun tanpa sepengetahuan Ibu Sri Hartati Ningsih, BPKB tersebut dilesingkan sama Hartono Bang. Kondisinya sudah balik nama menjadi nama Ibu Sri Hartati Ningsih Bang. Iya. Kemudian Ibu Sri Hartati Ningsih ini ditelepon sama orang leasing Bang, karena ada tunggakan 6 bulan. Nah, jadi dia merasa heran, dia tidak ada melakukan kayaknya komunikasi sama leasing Bang. Seperti itu. Jadi memang ada 2 laporan Bang yang dimasukkan ke Polsek Stabat ya khususnya, termasuk soal BPKB itu ada laporannya tersendiri Bang. Berarti ini ibu ini 2 kali kena tipu lah ya, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Bahkan 3 kali Bang. Kali, Bang. Satu lagi pencurian. Jadi yang diamankan. Jadi setelah itu Bang, setelah leasingnya ibu ini ditelepon sama orang leasing, ibu ini kan menganggap PSN ini, pelaku terlapor ini yang oknum Ibu Bayangkari ini merupakan seperti keluarga lah, seperti itu. Apalagi si PSN ini kan suaminya polisi seperti itu Bang. Jadi dia meminta macam kayak
perlindungan lah gitu Bang. Nah, namun pada saat itu PSN mengatakan ya udah Kak, nanti biar dia tuh datang ke rumahnya biar diambil mobil itu, sehingga mobil itu dititipkan lah gitu Bang sama PSN. Namun pada tanggal 30 Desember 2022, disitulah awal mulanya Bang PSN bersama Anwar yang sebelumnya sudah atau yang disingkat dengan KAL yang berusia 46 tahun alias Anwar yang sudah diringkus oleh Polres Langkat itu tiba di rumah Sri Hartati Bang. Jadi mereka langsung mengambil mobil tersebut dan di situ ada leasingnya Bang. Orang leasingnya pun juga ada. Namun yang membuat Ibu Sri Hartati ini bingung, mengapa kalau mobil itu mau ditarik sama leasing ketika dibawa dengan PSN dan Anwar itu orang leasingnya diam saja gitu Bang. Memang sempat bertanya, ini mobil mau dibawa kemana? Karena jawaban ibu si PSN ini mau disewakan lah seperti itu Bang, atau direntalkan. Alhasil mobil itu berhasil lah Bang dibawa dari rumah Sri Hartati. Seperti yang diungkapkan Sri Hartati, jadi beberapa minggu kemudian dia itu sempat menghubungi PSN, menanya kabar mobilnya Bang. Gimana mau pakai nih, mau jemput anaknya seperti itu Bang yang kuliah di Padang. Cuman PSN itu beralasan mobil itu dititipkannya ke Anwar Bang. Dititipkannya ke Anwar. Jadi mobil itu dibawa Anwar. Kebetulan Anwar merupakan warga Kota Binjai Bang. Jadi dibawa ke Binjai. Ibu ini pun menelpon Anwar seperti itu dan sempat menanyai kondisi mobil. Cuman pada saat itu Anwar mengatakan mobilnya sementara direntalkan Bang gitu. Jadi nanti uang yang direntalkan itu akan dikasih ke Ibu Sri Hartati ini. Namun nyatanya sampai sekarang duitnya itu tidak ada. Malah pada saat itu Anwar sempat berinisiatif karena kan ibu ini mau mengambil mobilnya untuk menjemput anaknya ke Padang. Jadi ia meminta berinisiatif membilangi ke Ibu Sri Hartati ini kasih dia 5 juta biar direntalkan mobil seperti itu Bang. Mobil lain gitu. Bahkan setelah uang dikasih 5 juta mobilnya pun nggak ada Bang. Iya, itu tipunya. 3 kali. 3 kali Bang. Jadi terakhirnya ya berlarut ya Bang. Ia membuat laporan resmi ke Polsek itu tanggal di bulan Maret 2023 ini. Namun setelah 7 bulan kemudian, tepatnya di bulan Oktober ini, polisi baru berhasil menangkap Anwar Bang. Seperti itu. Jadi informasi yang kita peroleh mengapa polisi begitu lama menangkap Anwar, ya polisi mengatakan Anwar ini bersembunyi gitu, sulit ditemukan karena sudah beberapa kali personel Polsek Stabat itu mendatangi rumahnya yang berada di Kota Binjai. Itu pelaku ini tidak ada di rumahnya seperti itu Bang. Seperti itulah awal mula dari kejadian ini. Jadi Ibu Sri Hartati sendiri pun merasa bingung gitu Bang. Dia hanya mengenal itu PSN bukan Anwar gitu. Namun kenapa Anwar yang diamankan seperti itu? Dan bahkan menurut Ibu Sri Hartati Ningsih ini, Anwar setelah diamankan Bang itu sempat menghubunginya. Ia menghubungi dan bertanya mengapa dia yang ditahan seperti itu Bang. Namun Ibu Sri Hartati Ningsih sendiri dia pun sudah tidak mengerti mengapa seperti itu gitu Bang. Dan inilah yang memang sampai saat ini kita sudah komunikasi juga tadi dengan Kapolres Langkat Bang, bahwasanya memang polisi terus akan melakukan perkembangan apakah nantinya PSN ini juga terlibat. Namun demikian itu masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Bang. Seperti itu Bang Agus dan Bang Daniel. Jejak mobilnya sendiri di mana? Mobilnya di mana? Nil. Jadi belum sampai mobilnya saat ini kalau menurut keterangan pihak kepolisian itu mobilnya sudah tidak ada sama Anwar Bang. Bahkan Anwar mengaku dengan pihak kepolisian itu sudah digadaikan Bang. Dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan upaya pencarian mobil tersebut Bang. Siapa yang menerimanya atau siapa yang dia menerima gadaian mobil tersebut seperti itu Bang. Oh, jadi belum tahu siapa yang gadaikan ini? Belum tahu, tapi menurut keterangan dari pihak kepolisian yang menggadaikan itu Anwar Bang. Iya juga ya. Makanya Anwar yang ditetapkan sebagai tersangka Bang. Wajar juga ya tersangka. Ya, kalau menurut Anwar sendiri, Nil, terakhir mobil itu apakah berada di tangan dia ketika akan digadaikan atau enggak? Sudah ada enggak keterangan itu? Misalnya mungkin aku memang sempat dititipkan gitu, misalnya ya sempat dititipkan, tapi kemudian aku kasih sama si ini gitu, dan dia yang kemungkinan setelah itu aku nggak tahu lagi, kemungkinan dia yang menggadaikan gitu. Apakah ada? Ya, untuk kepastian itu memang belum sempat ada ya Bang. Bahkan ia tidak sempat mengatakan kepada Bu Sri Hartati Ningsih. Namun tadi
Sekitar pukul setengah 5 tadi saya baru balik bang, memang dari rumah Anwar yang berada di Kota Binjai bang. Jadi Anwar ini berkeluarga ya, atau bertempat tinggal sudah lebih kurangnya 3 tahun bang di Kecamatan Binjai Selatan, dan istrinya seorang pegawai PDAM Tirtasari bang. Jadi tadi kita sempat mau berupaya mau mewawancarain keluarga, namun sayang rumahnya itu terkunci rapat bang. Kalau menurut keterangan dari tetangga, kita tadi sempat bertanya-tanya sedikit, bahwasanya istrinya memang belum pulang kerja gitulah bang, belum pulang kerja. Namun tadi kita coba disuruh menunggu, namun waktu yang cukup lama ya bang untuk menunggu untuk pulang, sehingga kita tadi berinisiatif untuk langsung datang ke kantor PDAM-nya bang. Sampai di kantor PDAM-nya kita coba bertanya tadi dengan security, namun malah security mengatakan ibu berinisial M ya bang, sama suami istrinya ini pulang kampung seperti itu bang. Nanti ini mobil itu nggak? Iya, kalau pulang kampung kenapa harus jemurannya di rumah itu berada di luar bang? Iya. Ini cukup membuat kita apa bang? Motifnya belum tahu ya Mi? Kira-kira motifnya apa gitu? Kok ribet gini jadinya? Iya. Sejauh ini memang belum ada bang, masih terkait penggelapan saja bang yang dilakukan oleh Anwar, karena dia telah yang menggadaikan mobil tersebut bang. Namun belum diketahui secara pasti motifnya apa bang, gitulah bang. Namun tadi sempat tambahan juga, kita sempat bertanya kepada warga tetangga lah tepatnya, apakah pernah Anwar membawa mobil pulang ke rumahnya seperti itu bang. Namun warga tadi mengatakan tidak ada bang. Nggak pernah ya. Ya, tidak pernah ada mobil ya di rumahnya itu bang. Nah, perkembangan yang lain bagaimana nih? Ini tadi kan Anwar itu mengaku bahwa ada orang lain yang terlibat. Kenapa saya yang ditangkap sendiri? Kenapa saya yang ditangkap? PSN ya, 38 tahun. Nah, juga siapa tadi tuh? Ada Evil yang soal leasing pertama. Ini leasing juga terlibat nih kayaknya. Hartono. Hartono itu kan. Ya, apakah orang-orang ini juga sedang di dalam penyelidikan polisi atau bagaimana? Atau sudah mau diamankan atau bagaimana nih? Karena gini kan, dia beli 80 juta gitu kan ya. 80 juta kan kontan ya. Dia beli kontan kan? Kontan tiba-tiba kok jadi berhubungan sama leasing itu. Karena tidak ini. Atau Hartono ini yang memang dia nggak ngambil tadi katanya. Dia setelah dibalik namakan tidak diambilnya BPKB-nya selama 9 bulan. Kurasa Hartono ini yang Hartono pemainnya juga. Yang gade kan. Makanya kurang datang leasingnya. Muncul dugaan sejauh ini sepertinya ini sindikat sih bang. Sepertinya mereka ini sudah satu komplotan, karena waktu pas polisi melakukan penangkapan terhadap Anwar itu ada fotokopi bang BPKB bang di tangan Anwar sendiri. Makanya karena BPKB sendiri kan itu masih sama Hartono bang, kenapa bisa di tangan Anwar itu bisa ada BPKB bang, fotokopi BPKB. Seperti itu bang. Atau enggak Hartono nyuruh Anwar untuk BBN ya? Iya nggak tahu, bisa jadi ininya kan apa namanya sindikat tadi seperti disampaikan oleh Anil. Karena alasan Anwar terlibat di dalam kasus ini itu bang, alasan karena ia sebagai supir, karena PSN waktu pas saat itu mengambil mobil ke rumah Sri Hartati, ia tidak bisa mengendarai bang, mengemudikan. Jadi ia memanggil Anwar untuk membawakan mobilnya gitu bang. Ada nggak keterangan dari pihak kepolisian mengenai keterlibatan orang-orang ini, Nil? Berapa orang lagi? Ya gitu. Misalnya PSN kan dia merupakan istri polisi yang bertugas di Polres Langkat. Apakah ada mengarah ke sana atau bagaimana? Ya sejauh ini memang masih melakukan terus perkembangan ya bang. Memang tadi tidak menutup kemungkinan seperti yang dikatakan Kapolres Langkat, apakah nanti ada keterlibatan PSN atau tidak bang dalam kasus ini. Namun demikian nanti akan terus dikabarkan bang, seperti itu. Oke. Ribut ya? Ribet. Dari tangan ke tangan, habis itu hilang. Iya, terhadap Anwar sendiri apanya disangkakan apa nih? Pasal apa? Pasalnya pasal penggelapan ya bang. Cuman tadi belum, ancaman penjaranya belum diberitahu bang, menunggu hasil perkembangan dari tersangka. Apakah nanti ada tersangka lain bang? Atau istri yang
Tirtasari itu ikut juga ya, karena dia menipu juga ya. dia bilang jemuran ada, pulang kampung ya kan. Itu belum tahu, mana tahu tiba-tiba pulang kampung. Iya, betul, tadi ya. Pagi acara mendadak Keluarga, ya, acara mendadak nggak sempat pulang. Tadi pagi udah sempat jemur pakaian. Lupa ngangkat ya. Lupa ngangkat, mungkin nggak sempat ngangkat pulang lagi, langsung pergi aja lah. Atau dari kantor langsung pergi ya. Iya gitu. Oke Nil, terima kasih laporannya Nil. Kita tunggu perkembangan kasus yang agak jelimet ini. Siap, selamat sore Bang Agus, Bang Daniel. Ya, selamat sore. Kasian kali Bu itu. Iya. Aku pikir tadi bilang 2 kali kena tipu ini ya. 3 kali kena uang. 3 kali ya. Udah mau kasih duit 5 juta untuk ngerental, mobilnya nggak ada. Astaga. Kalau banyak 85 lah. Kalau banyak Ibu nih. Mohon maaf Bu. Masa punya mobil suruh ngerental mobil? Iya, sudahlah mobilnya enggak ketemu di mana. Kemudian dikasih. Tapi Ibu tuh nurut aja, mungkin ada ikatan keluarga ya? Enggak tahu ya, apa dihipnotis kan gimana ya? Bu, kalau mau Ibu apa? Aku mau jemput anak nih katanya kan. Mau pulang mau ngambil ke Padang ya? Mau dibawa ke Padang. Ke Padang nih mau pulang dari kuliah katanya kan. Mau jemput lah ya? Ya, mana mobilku katanya, enggak ada. Bu, mobilnya enggak ada, Bu, tapi kalau rental ada. Sini 5 juta tapi ya. Rental berapa hari itu? Aku rasa bawa pergi ke sana ya. Seminggu barangkali ya. Seminggu 3 kali berapa ya? 3 kali 6. Enggak sampai juga. Mobil apa itu ya? Mungkin Fortuner ya. Iya, 500 kasih. Astaga, mohon maaf Bu ya, agak geli juga memang udah seperti itu. Iya, masa juga Ibu mau keluar uang ya. Itu nggak ada keluarganya Ibu tuh ya? Itulah makanya keluarganya yang dia melaporkan. Tapi Kasian laporannya sejak bulan Maret, tapi baru sekarang di ini kan ya. Lama juga. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan, Pak. Dan itu mau masuk bulan ke-9 nih. Kalau bayi udah lahir ini. Iyalah. Bu, lain kali agak waspada lah. Tapi alasannya karena siapa itu nggak ada lari kan. Lari. Masa tapi jemurannya ada. 9 bulan berarti dia enggak oleh enggak, maksudnya tadi kan ketika sudah dilaporkan, kemudian polisi katanya datang ke rumah dia yang di Binjai, enggak ada. Artinya kalau dari bulan Maret dicari polisi sampai bulan Oktober akhir baru dapat, kan artinya ada rentang waktu 9 bulan dia melarikan diri kan kalau nggak ada di rumahnya kan itu artinya kan. Jago juga. Seharusnya tanya juga ke tetangganya, pernah pulang nggak ya? Oh ada kok, tiap hari ada kan. Artinya ada informasi yang saling tumpang tindih di sini. Bawa mobil dia nggak ada di rumah. Tapi tetangganya kan lupa mungkin Anil nanya tadi ya, apa selama 9 bulan ini dia ada di rumah apa enggak kan gitu kan, karena polisi nggak dapat. Mungkin itulah nanti akan bisa kita cari ya, sama nanti pengembangan dari Anil ya, keterlibatan dari ibu PSN tadi yang kepala sekolah dan sama Hartono ya, dan yang jual, istri polisi, dan juga Hartono. Hartono yang pertama nih jual, uangnya nggak ada, mobilnya nggak ada. Bukan. Oh, dia jual. Dia mobilnya kan sama ibu ini. Iya. Kemudian namakan sama Hartono. Udah siap sama ibu ini nggak diambil BPKB-nya. Disitulah mulai sama Hartono digade mungkin BPKB-nya. Terus leasing datang lah, ini ibu ini kok nggak bayar 6 bulan datang. Oh, karena udah dibalik nama. Iya. Baru digadinya. Biar ibu dicari. Biar ibu ini yang dicari. Kan luar biasa nih kan. Terkejut badan lah bu itu kan. Saya sudah lunas kok. Kan bayar cash. Kok ada pula ini kayak gini kan. Aduh bu, untuk kedepannya agak waspada lah. Iya, lebih hati-hati lah ya. Oke, kita ke berita kedua. Ini kita dari Asahan ya, dari Asahan, Kecamatan Mandogi. Ini di Desa Huta Bagasan ini TKP-nya. Aduh, jotos ya. Ya sepertinya ya, ini seorang ASKEP ya, asisten kepala perkebunan di satu perusahaan bernama Sari Persada Raya atau SPR. Ini namanya Edi Radius. Ini harus mengalami perawatan di rumah sakit karena mendapatkan tindak kekerasan dari seorang di kawasan perkebunan ya. Ini premanisme atau? Ya sepertinya warga, tapi ada kemungkinan ada
apa ya? Kelipatan mandor atau apa? Ya ada masalah di perkebunan dalam pekerjaan, tapi dilampiaskan sama Pak Askep ini katanya. Jadi ini by one berarti turunnya atau pengeroyokan? By one, satu orang nih sih kayaknya. Terus kawan nggak ngelawan mungkin ya? Ada melawan. Kita dapat videonya nih, agak lumayan seru nih. Ada kata-kata mutiaranya juga. Tadi, nah kita sudah tit kan ya. Tit ya, kita lihat dulu. Aku dibilang aku. Aku dibilang. Ya, kalau kau mati kau di kampung sendiri. Ini kampungku bukan kampungmu. Hah? Baru resisten kau sini. Udah Pak, Baru resisten. Udah Pak. Aku lari juga. Pak, dirawat Pak dong. Udah. Ini 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Saya harus menguatkan diri saya juga, anak-anak juga. Nah, jadi waktu itu saya berjalan dari Mandogi mau kembali ke kebun karena bawa anak daripada anggota saya yang sakit. Jadi karena udah sembuh saya bawa. Namun sampai dusun 2 itu penggarap Jamis ini berasal dari area yang berlawanan, kemudian merapat ke kendaraan saya, ke mobil yang saya bawa, dan menunjang mobil itu sampai meludah dan memaki. Jadi waktu itu saya bilang, apa maksudnya? Turun kau, dia bilang. Kemudian saya turun dari mobil. Kemudian dia langsung putar sepeda motornya, langsung jaga sepeda motor, langsung mendorong saya. Jadi saya tanya, apa maksudnya? Ya apa maumu, kan cari masalah lah. Kemudian warga berdatangan bisa, dia masih berusaha mau mengejar saya dan sambil berusaha memukul saya. Dan beberapa usaha itu yang sampai ke tengkuk saya, ke kepala, sama ke dada, sama ke wajah lah. Wajah juga ini ada kemarin di pisunya ada. Nah, kemudian warga berusaha melerai dan warga bilang, udah Pak, masuk aja ke mobil, biar ini kami tahan, Pak jalan aja, kan itu kan. Kemudian saya masuk ke mobil, beberapa meter saya berjalan, saya dihadang di situ, dihadangkan sepeda motor, dipalangkan di depan mobil saya. Kemudian satu orang dari mereka bernama penggarap Mas Don Storus ini mengeluarkan parang panjang lah dan berusaha menyucukkan parang itu lewat kaca jendela. Namun saya itu dengan cepat naikkan kaca jendela itu sehingga cucukan itu mengenai kaca jendela. Wah, itu dia. Agak brutal ya. Tapi tadi kita lihat Bapak ini agak ini ya, apa di video yang kita tidak melihat dia dipukul ya. Mungkin ya. Ini kayaknya videonya kok dia aja yang mukul ya. Makanya saya tadi heran juga, dia yang mukul kok dia yang sakit ya kan. Itu. Tadi kan kata Bapak itu pukul aku. Cuman ya mungkin videonya udah kena cut ya mungkin. Ya, atau potongannya nggak bagus. Ya. Tapi kita belum tahu permasalahan sebenarnya apa ya. Ini masalah kebun, ini kebunnya apa pun juga kita nggak tau ya. Sawit kayaknya. Sawit ya. Kita lihat, tanya dulu ke sama saudara Alif Al-Qadri. Halo, ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Daniel, selamat sore. Di tembok kayaknya ya. Sandar di tembok. Gini Lip, ini masalahnya apa? Terus kebunnya apa gitu? Terus kenapa terjadi baku hantam ya kan? Kok tiba-tiba ngamuk itu ya. Tadi itu sekilas kita dengar dia petani penggarap gitu ya. Atau karena ada sesuatu masuk dari mulutnya kan, entah apa gitu kan. Entah minum dia kan. Soalnya agak onar Bapak itu tadi kan. Oke Lip, silakan. Terima kasih Bang Daniel. Kejadian ini terjadi pada Minggu 29 bulan 10 kemarin, di mana kita sebut warga
bersama dengan askep tersebut berselisihan jalan di Dusun 2, Desa Huta Bagasan, Kecamatan Pandoge. Saat itu diduga terjadi cekcok antara askep dengan warga tersebut. Nah, di situ sempat terjadi adanya pemukulan yang dilakukan warga kepada askep dan juga askep kepada warga tersebut gitu Bang, dari video tersebut. Video aslinya ada saya kirim, cuman mungkin kena sensor oleh kantor kita gitu Bang. Nah, tadi sempat saya ke rumah sakit, pengakuan dari si Edi ini sebenarnya bukan hanya kejadian dalam video tersebut saja dia diberhentikan oleh warga ini, karena setelah dilerai oleh masyarakat, dia masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi tersebut. Sekitar ratusan meter dari lokasi tersebut, dia kembali dihadang oleh para warga tersebut. Nah, sehingga saat itu dia yang buka kaca melihat ke arah belakang melalui spion. Warga sudah membawa parang yang ingin diduga membunuh askep tersebut gitu Bang. Nah, untuk masalahnya memang dari askep ini sendiri mengaku dia menduga itu dilakukan karena masyarakat kesal, karena setiap ada konflik yang antara masyarakat dengan PT SPR ini, dialah sebagai pelapor karena dia seorang asisten kepala gitu Bang. Dan maupun itu dari anggota perkebunan ataupun dari kebun itu sendiri, askep inilah sebagai pelapor. Jadi dia menduga masyarakat sentimen dengan dirinya gitu Bang. Namun tadi saya sempat konfirmasi juga ke Camat Bang. Camat mengaku memang sampai saat ini belum diketahui apa penyebab mereka berdua ini konflik. Nah, karena klarifikasi Camat kepada kepala desa, kelompok yang berkonflik dengan SPR ini mengaku tidak bertanggung jawab terjadinya itu karena mereka tidak mengetahui adanya kerusuhan tersebut Bang, dan juga kerusuhan tersebut terjadi di luar dari wilayah konflik, di mana itu merupakan pemukiman warga, bukan dari pemukiman perkebunan gitu Bang. Persoalan selama ini apa aja Lip kayaknya ya, mungkin ada yang besar yang membuat pergesekan antara warga dengan pihak perkebunan. Puncaknya ini ya. Beberapa waktu lalu Bang, masyarakat sempat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan, di mana saat itu mereka meminta kepada Bupati Asahan untuk menyelesaikan konflik antara warga dengan PT SPR. Di situ mereka mengaku PT SPR ini telah mengambil tanah mereka gitu Bang, tanah yang selama ini dikuasai mereka. Namun PT SPR sendiri juga mengaku mereka memegang hak guna usaha untuk tanah tersebut gitu Bang, dan juga buah dan pohon-pohon yang ada di lahan HGU tersebut mereka lah yang menanam. Jadi berbanding terbalik Bang dengan keterangan dari masyarakat. Jadi masyarakat mengaku mereka yang menanam, mereka juga lah yang mengurus pohon tersebut. Namun begitu sudah hasil panen kok tiba-tiba perusahaan ini memanen gitu Bang. Nah, namun tadi saya sempat konfirmasi juga kepada PT, mereka mengaku bahwasanya sawit-sawit tersebut mereka lah yang menanam gitu Bang. Jadi mereka lah yang pemanen seharusnya ya. Dari awal itu ditanam sampai sekarang itu mereka lah yang mengurus gitu Bang. Atau jangan-jangan sama-sama nanam waktu itu. Iya. Mungkin lupa orang tuh kan. Mungkin lupa. Nah, Nil, Lip, kasus ini apakah sudah dilaporkan ke kepolisian atau bagaimana? Ya, untuk kasus ini Bang sudah dilaporkan Bang, cuman untuk pemeriksaan Edi ini belum dilakukan pemeriksaan Bang, karena saat itu dia yang kondisinya drop saat melakukan visum, dia mengalami drop Bang dan hingga muntah Bang. Jadi polisi meminta dirinya untuk dirawat terlebih dahulu gitu Bang. Nah, apanya yang kena Nil dipukul? Kepala belakang kan? Dia dipukul oleh warga tersebut di bagian pundak belakang Bang, tengkuk belakang dan juga dada. Itu Bang. Jadi saat itu dia mengalami pitam dan juga drop Bang karena pukulan tersebut. Sehingga saat ini dia dirawat di Rumah Sakit Permata Hati Kisaran Bang. Terus ini kan jalannya tuh aksesnya memang di situ ya Nil? Lip. Kan itu katanya rumah penduduk gitu. Ya, untuk tadi saya konfirmasi ke pihak kecamatan Bang, memang
untuk menuju ke kebun itu melewati perumahan masyarakat Bang gitu Bang. Jadi untuk ke perusahaan tersebut pekerja-pekerja ini harus melewati pemukiman warga dulu baru sampai ke perkebunan Bang. Karena kan lokasi perkebunan itu biasanya di dalam itu Bang. Ya. Oh berarti pekerjanya bukan orang-orang situ ya? Berarti orang luar juga ya? Ya dari orang-orang luar Bang. Seperti Bapak ini Bang, ini dari Medan katanya gitu Bang. Jauh ya. Baik Lip. Makan tapi sering terjadi gesekan kalau kayak gini. Pasti. Aksesnya kan itu juga kan. Biasanya kalau di perkebunan untuk seperti itu. Laporan-laporan sendiri Bang juga sudah banyak dilakukan oleh PT SPR maupun warga Bang, karena pengakuan warga sempat diintimidasi dan juga dipukul, dan sebaliknya PT SPR mengaku sempat diintimidasi oleh warga, dipukul dan juga buah-buahnya dicuri oleh masyarakat Bang gitu Bang. Itu perlu cepat ya kepolisian. Karena ini terus bergesekan karena berdekatan ya. Polisi sendiri bagaimana Lip memandang kasus ini? Karena kan bisa jadi apa ya, kayak dibilang Daniel tadi ya, kalau ini dibiarkan karena sudah ada pemicunya, ini kan jadi trigger nih, pemukulan dari ASKEP. Apakah mereka katakanlah melakukan pengamanan di sana? Ya karena ASKEP pun kita pun takut juga kalau masuk lagi. Masuk lagi sana, jangan-jangan terjadi pergesekan yang lebih besar gitu loh. Ya Bang, untuk memang dari polisi kami memang belum mendapat klarifikasi Bang atau konfirmasi, karena tadi saya sudah coba mau WhatsApp dan juga menghubungi Kasatreskrim, cuman belum ada jawaban Bang. Namun dari pihak pemerintah dan juga Forkopimda sudah membentuk tim Bang, tim untuk mengatasi konflik antara PT SPR ini dengan masyarakat Bang. Di mana tim itu terbentuk dari Dinas Perkim, Polres Asahan dan juga Kejaksaan Negeri Bang gitu. Nah, mereka melakukan investigasi ke lokasi Bang untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dan berencana untuk menyelesaikannya Bang gitu Bang. Namun memang sampai saat ini saya terakhir konfirmasi belum membuahkan hasil Bang, karena masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Bang gitu Bang. Ya, jangan sampai ada korban jiwa lah. Ya, pergesekan yang lebih besar itu kan kita takutkan ya. Untung stakeholdernya cepat ya. Karena ini sensitif ya Bang. Sensitif pasti. Karena tanah dari dulu kan di Sumut ini. Tanah, kemudian ini hasil kebun ya kan, ya biasalah. Oke, baik Lip, kita terima kasih atas laporannya. Mungkin kita tunggu perkembangan selanjutnya, terutama sikap dari pihak kepolisian ya, sama pemerintah lah masalah HGU ini ya. Apakah mereka akan melakukan pengamanan sementara di sana, bangun posko atau apa ya kan. Baik, makasih Lip. Selamat sore. Selamat sore Bang, selamat sore Bang Agus, selamat sore Medan. Ya, kalau di kebun memang gitu nih. Dari dulu masalahnya ya sama seperti ini. Cuman kan takutnya sering kan terjadi bacok-bacokan. Iya, itu maksudnya ya jangan sampai itu makanya seperti ini kan. Seharusnya udah dibuat gitu posko. Persoalannya sama terus kalau dari dulu kan. Sama-sama mengakui, sama-sama mengklaim ya kan. Ini dia mau panen kok tiba-tiba dia awak yang nanam itu punya dia, kami yang nanam kok orang itu yang panen ya. Padahal nanamnya sama ya Bang, sebelah-sebelahan. Bukan, mungkin saja ya, dulu aku pernah dapat pengalaman tuh ya, ketika awal penanaman itu pihak perkebunan mempekerjakan warga di situ, mempekerjakan. Jadi ya memang secara harfiah itu warga yang nanam kan pakai tangan mereka yang nanam. Cuman tapi kan modalnya mereka bekerja untuk perusahaan itu ya. Ketika sudah panen ya perusahaan yang panen dong kan gitu. Nah, atau memang lahan itu memang lahan warga dulunya kan. Diserobot. Bisa diserobot, bisa juga terjadi tukar guling gitu. Bahwa pembelian itu mungkin tidak sah dan sebagainya ya. Jadi warga masih merasa bahwa itu tanah mereka kan. Ya itu persoalan yang tanah nenek moyang lah ya kan katanya. Persoalan yang kerap terjadi di Sumatera Utara ya seperti itu. Ya, semoga tidak terjadi pergesekan yang lebih besar lah ya. Pemerintah secepatnya. Iya. Oke. Kita balik ke Medan. Nah, ini terkait soal underpass hak juga tadi kan, yang seperti di perkebunan, tapi ini lebih ke persoalan ganti rugi sih sebenarnya. Nah, ini pembangunan underpass di kawasan Jalan Gatot Subroto. Oh, ada juga yang diambil
Iya, katanya kan tanah itu ada yang kena juga tanah di situ sedikit ya. Cuma itu kata-katanya tadi kebetulan reporter kita itu sempat mewawancarai warga di sana dan katanya belum semua dibayar katanya ganti ruginya. Apakah itu benar atau tidak nanti kita tanyakan. Nah, tapi di sisi lain pembangunan underpass ini ya pasti bernilai positif lah ya, pasti bernilai positif untuk kelancaran arus lalu lintas di situ. Nah, hanya saja mungkin selama kurun berapa bulan katanya? 18 bulan, 16 bulan. 10 bulan enggak? Kemarin gue tengok sebagian yang di sana 16 bulan gitu. Oh ya. Nah, selama kurun waktu itu pembangunan itu sudah pasti itu arus lalu lintas itu tidak seperti sebelumnya. Ya, pasti karena banyak yang ditutup. Iya, pasti akan lebih padat, jalan-jalan ditutup dan ada pengalihan arus. Pada jam-jam tertentu itu pasti akan terjadi penumpukan dan itu kita coba maklumi lah nanti ya. Ini kita ada videonya. Ketika tadi pagi sudah diresmikan sama Wawa ya. groundbreakingnya oleh pihak PUPR dan juga perwakilan Pemko Medan oleh Berarti ini wakil wali kota Medan. Hah? Pemko. Tahu kan tapi status jalan tuh? Iya. Status jalan nasional kayaknya ya. Jalan nasional apa jalan nasional? Nah, pokoknya tapi tadi yang membuka itu wakil wali kota Medan Aulia Rahman. Kita lihat ada videonya. Untuk pelaksanaan proyek pembangunan underpass Gatot Subroto Medan luar biasa. Baik, dan pastinya untuk warga Kota Medan kita bakal sama-sama menyaksikan untuk prosesi pembukaan groundbreaking pembangunan underpass Gatot Subroto Medan. Untuk kali ini kita bakal prosesi untuk penekanan sirine, Pak. Kami mintakan kepada Bapak Insinyur Budi Harimawan Semiharjo untuk bisa mengambil posisi, Pak, karena kita bakalan sama-sama menghitung mundur. Boleh, Pak, kalau mau semua juga boleh. Baik, Pak, silakan, Pak. Izin Bapak untuk bisa bergabung. Oke. Baik, kita akan memulai hitungan mundur dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan hitung mundur bersama-sama dari 3, 2, 1. Dengan demikian, groundbreaking pembangunan underpass Gatot Subroto Medan resmi dilaksanakan. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi, Bapak Ibu semua. Dan itu tadi ya groundbreakingnya. Kementerian PUPR dan Pemko Medan. Ya, ini di dekat sebelah mall ya, Mall Manhattan. Manhattan sama Manhattan, dengan Telkom deh. Sebelah Telkom. Ya. Itu masalahnya di mana, Bang? Ya. Halo. Kata lo siapa tuh? Ada Nisa. Nisa. Langsung aja ke Nisa. Ya, Nisa. Halo Nisa. Itu seperti apa? Itu tadi ada ya, Nisa, tadi ini selain tadi digambarkan kita lihat sudah groundbreaking ya hari ini, tapi ada tadi di berita Nisa yang lain kami lihat bahwa ternyata ada tanah yang belum warga yang merasa bahwa ganti ruginya belum selesai. Itu bagaimana, Nisa? Jalan underpass Gatot Subroto ini memang
sebelum-belumnya juga memang sudah bermasalah Bang di bagian pembebasan lahan, namun sampai kemarin beberapa waktu lalu Pak Wali Kota Medan mengaku sudah dalam proses pembayaran. Namun tadi sempat kita konfirmasi ulang ke pihak warga bernama Dedi, di mana dia tinggal di sekitaran Manhattan, sebelah kanannya dari Gatot Subroto itu. Nah, dia bilang bahwa memang betul pembebasan lahan ini mereka sudah dibayar untuk tahap pertama. Namun untuk tahap kedua dan ketiga mereka belum dibayar. Alasan Pemko ataupun pihak PUPR ini belum membayar karena mereka takut warga itu tidak membongkar setelah diberi uang tersebut. Sementara dalam pembangunan ini mereka juga diminta segera untuk dibongkar. Namun jika tidak ada uang yang diberikan kepada pihak warga ini, mereka tidak akan bisa membongkarnya, seperti itu Bang. Dan mereka juga mengaku sempat kaget sebab memang kondisi pembangunan ini terbilang cukup mendadak, dan mereka tidak tahu bahwa pembangunan underpass itu akan dimulai di bulan ini Bang. Mereka tahunya dalam waktu dekat, tapi tidak diketahui pasti kapan tanggalnya. Tiba-tiba sudah dipasang sebagai alat-alat untuk peresmian hari ini Bang, seperti itu. Ini masalah bongkar apa Nisa? Warung atau rumah atau apa? Jadi kalau ada 44 lahan di sini Bang yang akan dibebaskan. Di situ terdiri dari tanah kosong, rumah warga, dan beberapa warung. Nah, untuk Dedi ini sebenarnya rumah di depan halaman rumahnya itu Bang. Nah, di depan rumah halaman itu yang akan dibongkar oleh pihak PU. Namun sejauh ini karena belum adanya pembayaran tahap kedua, mereka mengaku tidak bisa melakukan pembongkaran Bang. Ini dia berapa meter dari jalan sebenarnya? Kalau dari data dinas PU dari Kementerian PUPR itu ada 700 meter dari jarak Manhattan menuju ke belakang sampai ke arah, pokoknya 700 meter dari Manhattan Bang, untuk pemasangan underpass itu. Nantinya pemasangan underpass itu untuk jalan ring road akan lewat atas, sementara kalau jalan Gatot Subroto ke Binjai atau BPJ ke Gatot Subroto itu lewat bawah Bang. Oke, yang ini ya. Kayak berarti titik kuning ya? Iya, berarti yang bermasalah itu yang di sebelah kanan Manhattan. Ya, yang di seberang Manhattan ya? Iya, sebelah Manhattan Bang, karena untuk tadi juga sempat ditanyakan, ini pembangunan underpass ini hanya di sebelah sisi kanan Manhattan Bang. Jadi nanti akan ada sistem buka tutup jalan, namun misalnya ini pembangunan lagi ada sebelah kiri, nanti jalan ini akan dibuka untuk 2 jalur kayak gitu Bang. Di warung-warung Aceh itu dia. Warung-warung Aceh itu yang warung-warung itu ya, yang banyak warung-warung sekarang. Warung ya? Aceh itu ya? Bang, sebagian dari mereka itu Bang. Berarti yang belah sini belah sana enggak ya? Biasa sering beli mie Aceh kan. Mie Aceh ya. Iya. Itu kira-kira berapa meter untuk dari aspal ke rumah mereka? Berapa meter kira-kira diambil? Atas meter atau 2 meter gitu? Kalau dari mereka itu sebenarnya tidak banyak Bang, karena mereka itu hanya untuk jalur underpassnya aja Bang. Pas di sisi mereka jalur underpassnya itu, jadi untuk jalan ke bawahnya itu aja Bang, sedikit. Berarti warga itu sebenarnya nggak perlu pindah dari situ kah? Bisa? Bang? Nggak perlu pindah rumahnya nggak kena atau bagaimana Nisa? Sejauh ini rumahnya, kalau dari pengakuan mereka tidak ada rumah atau ataupun kedai atau warung yang kena, cuman lahan kayak kan nggak mungkin warungnya pas rumahnya gitu Bang. Kan nggak mungkin warungnya pas di samping jalan ya. Oke. Nisa, ini estimasi berapa lama pembangunan ini Nisa? Baik, ini dilakukan oleh Kementerian PUPR Bang, dan itu tadi proyeknya ditargetkan selesai selama 365 hari atau 12 bulan Bang. Atau selesai tahun 2024 mendatang Bang. Ya, moga-moga jangan molor lah ya. Karena berapa lah? 800 miliar ya? 800 miliar Bang dari APBN Bang. Berarti APBN ya, selama 12 bulan ini ya akan terjadi gangguan lalu lintas lah pasti ya. Tapi tetap yang di samping ini aja, sebelahnya aja kan. Yang sananya kan enggak kan? Sejauh ini ya pengamatan kita bagaimana Anissa di lapangan? Apakah sistem yang dilakukan terhadap rekayasa lalu lintas ini berjalan dengan bagus atau bagaimana?
atau kemacet? Untuk 1 sampai 2 hari ini kondisi arus lalu lintas di Manhattan dan sekitarnya itu cukup padat merayap Bang, tidak terjadi kemacetan. Namun memang untuk dari sisi Manhattan itu kan ada terbagi 2 jalur, jadi jalannya tuh udah kecil dibagi 2, jadi cukup sempit dan harus pelan-pelan Bang. Oke. Baik, Nisa, terima kasih laporannya. Sore Bang. Selamat sore. Ini tuh 1 tahun lah, agak terganggu itu. Ya, saya juga agak pengaruh sih. Iya kan, bisa keliling dulu. Keliling kan, bisa dari belakang lah, dari Sunggal. Cuman Sunggal juga Pamtirnadi lagi dibongkar juga itu. Oh iya. Semua makanya ada pembongkaran ya. Lain kali nanti saya naik kapal aja, kapal. Naik kereta api lah. Oh jauh kali ke Bungku ya. Naik ini Bang, naik sampan kayaknya. Sampan. Baru sadar namamu ganti lagi nih dari situ. Siapa lagi? Daniel Alfresco. Kayak kopi ya? Kayak kopi ya? Bukan, kayak ikan. Oh ikan ya? Fresco. Sate Padang ya. Nah, saya juga punya sate Padang. Ini Fresco kayak kopi juga Fresco. Oke, baik. Pokoknya Baris nama saya ganti-ganti lah. Besok Joanda ya. Iya. Soal The Cobra ya. The Cobra. Baik, itu tadi 3 berita yang kita sampaikan dalam Selamat Sore Medan hari ini. Yang pertama tadi kita ke Langkat, ada kasus penggelapan mobil yang ribet agak ribet ya, karena korban itu Ibu Sri Hartati mengalami 3 kali penipuan sekaligus dengan orang yang berbeda-beda. Dengan orang yang berbeda-beda dan tidak diketahui apakah belum sejauh ini belum diketahui apakah ketiga orang ini terlibat, saling bekerja sama atau bekerja sendiri-sendiri. Dan kasusnya sekarang sudah di kepolisian dan 1 orang sudah ditangkap ditangkap itu atas nama KAL alias Anwar ya. Nah itu 1, yang kedua kita tadi ke Asahan, di kebun terjadi gesekan lah. Iya, pergesekan antara warga dengan warga, dan korbannya adalah asisten kebun di sana. Askep yang mengalami pemukulan di kepala bagian belakang dan juga di dada, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ya. Yang ketiga tadi seputar Kota Medan underpass. Pembangunan underpass tadi pagi dilakukan groundbreaking, tapi menyisakan sedikit masalah karena ada warga yang mengaku belum selesai pembayaran ganti ruginya. Itu tahap kedua ya. Tahap kedua. Oke. Itu saja. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Soal PSMS nggak? Aduh. Katanya mau ada pemain asing. Katanya juga udah dikeluarkan berapa pemainnya? Ya, berapa pemain. Termasuk kayaknya pemain asing yang dari Brazil nggak datang lagi, kayaknya udah latihan. Kabarnya kita belum tahu. Kita ada Guntur kayaknya, Guntur ya. Guntur Triaji. Iya, TNI itu. Balik lagi tanya. Apa nggak bisa pemain yang nggak Bapak itu kayaknya gitu, suka yang kayak gitu. Maklok Patriot gitu, nggak bisa. Dia suka yang Patriot. Marcelino Ferdinand gitu kan. Atau Egi lah, apa namanya? Egi. Nathanael nggak jadi. Nggak jadi kayaknya. Katanya kan putra daerah mau balik dari Kelantan sana, dia kan main di Kelantan, nggak dibayar. Nggak gaji-gajian, sekarang mau balik kemari. Nah, apakah ditampung oleh PSMS atau nggak? Kayaknya nggak ya. Kemahalan kayaknya. Iyalah, udah kelas internasional juga kan. Abort udah dia, pemain abort. Sama kayak Sadil dan Jordi Amat yang main di Liga Malaysia. Ya, semoga pemain yang nanti didatangkan bermanfaat ya. Dan bisa mewujudkan mimpi dari PSMS sendiri ke Liga 1. Ke Liga 1. Cuma kayaknya kenapa? Ini posisi berapa sekarang? Posisi 3 sih. Karena apa tuh ya? Sriwijaya kemarin kan dipotong ya. Iya, Sriwijaya apa Semen Padang dipotong? Sriwijaya. Sriwijaya yang dipotong karena tidak pakai pemain kan U21. Ya, mudah-mudahan lah. Ya. Toh sejauh ini kan belum kalah ya? Ya, belum. Seri aja ya. 4 belum kali. Pernah kalah. 4 kali seri. Sekali menang. PSMS, Persatuan Sepak Bola main seri. Oke. Selamat sore Medan, sampai bertemu kembali.